Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windra Siti Nur Oktaviani, NIM 20110500070. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus. Nah, virus yang akan saya jelaskan di sini adalah Human T lymphotropic virus atau HTLV. Baik, apa sih itu HTLV? HTLV adalah Human T lymphotropic virus. Nah, virus HTLV sendiri atau Human T lymphotropic virus ini merupakan famili dari retrovirus yang dikenal dengan oncovirus, dan virus ini juga merupakan penyebab imunosupresi dan juga inflamasi. Untuk HTLV1 sendiri merupakan virus yang paling signifikan baik secara klinis dari keluarga kasus patogen yang dapat menyebabkan penyakit ganas. Lalu untuk patofisiologi sendiri, human trypanopic virus terlibat dalam dua penyakit yang berbeda, yaitu limfoma sel T dewasa dan juga myelopati yang terikat dengan HTLV1. Lalu produk virus gen ini merupakan faktor yang transkripsi inang dan gangguan melalui beberapa jalur. Di antaranya adalah respon imun humoral yang dipicu sebagai respon terhadap infeksi HTLV1, yaitu antibodi yang diproduksi sebagai respon terhadap protein virus. Lalu untuk interaksi respon imun inang dengan gen HTLV1 terbukti dapat memfasilitasi lingkungan imunosuspensi. Lalu di sini ada perawatan atau penata laksanaan. Yang dimaksud dalam perawatan dan penata laksanaan ini sendiri yaitu hingga saat ini virus HTLV belum tersedia vaksinasi karena masih terdapat hipotesis bahwasanya virus HTLV itu sendiri dapat dikembangkan. Maka ciri ini dikarenakan rendahnya variabilitas antigenik virus dan pengamatan bahwasanya kekebalan alami memang berkembang pada manusia. Lalu maka dari itu virus ini dapat berkembang, akan tetapi setiap manusia itu memiliki antigenik virus atau pengamatan bahwasanya kekebalan alami memang berkembang pada tubuh manusia. Lalu di sini ada prognosa, yaitu prognosa infeksi HTLV ini sendiri. Infeksi akut ini biasanya tidak terdeteksi dan seringnya terjadi di awal kehidupan melalui penularan secara vertikal. Untuk durasi waktu yang signifikan namun bervariasi ini diantaranya adalah infeksi dan perkembangan ke suatu proses penyakit yang menyiratkan bahwasanya keberadaan virus dalam isolasi tidak cukup untuk menginduksi patogenesis. Nah, untuk hal ini juga durasi waktu karena signifikan dan juga bervariasi ya, infeksi ini juga dapat berkembang ke suatu proses penyakit yang mungkin bisa lebih fatal akibatnya. Lalu untuk komplikasi HTLV virus sendiri ini merupakan virus yang secara umum hampir tidak menunjukkan gejala selama terjadinya infeksi, namun dapat menyebabkan morbilitas dan juga mortalitas yang signifikan hingga 5% dari individu yang terkena dampaknya. Jadi setiap orang yang terinfeksi virus ini biasanya tidak menunjukkan gejala selama terjadi infeksi virus. Lalu untuk pencegahan dan juga edukasi. Nah, di sini seharusnya dilakukan kesadaran pada pasien terhadap HTLV virus dan pengetahuan tentang penularan dan infeksi virus. Nah, terbukti masih kurang bahkan dengan populasi dan prevalensi virus yang sangat tinggi ini dikarenakan sifat penularan virus dikelompokkan rentan dan termasuk pada pekerja seks dan juga pengguna narkoba. Jadi untuk pencegahan dan edukasi ini harusnya diberi edukasi secara
jelas dan juga harus memang tidak boleh menularkan kepada manusia satu dan lainnya, karena virus ini masih banyak populasinya dan memang cukup tinggi. Jikalau memang tidak ada edukasi, mungkin pasien tidak akan paham bagaimana sih bahaya virus ini dan apabila terjadi penularan. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.